Hai Sobat Film, kembali lagi di channel Asik. Di sini kita akan bahas tuntas seputar alur film dari film Raw Break the Internet. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Film ini menceritakan tentang petualangan beberapa tokoh fiktif video game yang bernama Vanellope bersama Ralph. Mereka adalah sahabat sejati yang dipertemukan di film sebelumnya yang diberi judul Wreck-It Ralph pada tahun 2012. Vanellope adalah tokoh game dari permainan game Sugar Rush. Sugar Rush adalah semacam game balapan yang tokoh gamenya kebanyakan adalah perempuan yang bertemakan permen pada gamenya. Semua berawal dari setir. Semacam alat pengontrol dari game tersebut tidak sengaja dirusakkan oleh pemain anak-anak karena Vanellope, tokoh dalam game tersebut, berusaha melawan alur permainan game tersebut, di mana seharusnya mereka berjalan sesuai jalan yang ditetapkan. Tapi karakter Ralph dalam game tersebut berusaha untuk membuat jalan pintas atau jalan baru untuk Vanellope karena ia bosan dengan trek atau lintasan tersebut yang itu saja. Anak kecil yang memainkan game tersebut sontak kebingungan karena setir atau alat kemudi dari film tersebut tiba-tiba berputar dan bergerak sendiri dan akhirnya patah karena pemain berusaha melawan alat. Pemilik permainan tersebut pun tak tahu harus mencari perangkat yang telah dirusakkan anak tersebut kemana lagi karena perusahaan tempat produksi permainan balapan itu pun telah stop memproduksi permainan itu. Tapi akhirnya seorang anak memutuskan untuk membantu si pemilik game tersebut dengan mencarinya di aplikasi berjualan di internet yang bernama eBay. Vanellope, karakter dalam pemain tersebut, awalnya sedih karena setir pada perangkat gamenya rusak telah dipatahkan. Namun, karena ada anak tadi yang mengatakan bahwa bisa beli secara online di sebuah marketplace, maka dia kembali senang. Namun dia lupa bahwa dia adalah karakter game dalam wujud elektronik. Bagaimana caranya dia bisa beli? Tanpa disangka-sangka, ternyata pemilik rental game tersebut melakukan sejumlah pembaruan. Permainan Vanellope yang berjudul Sugar Rush pun terpaksa ditutup untuk sementara waktu dan Vanellope terpaksa mengungsi ke rumah-rumah karakter lain. Tempat permainan tersebut pun sering sepi pelanggan dan meredup karena anak-anak sekarang lebih memilih ke permainan atau game digital yang berbasis online. Seiring perkembangan itu pun, pemilik sewa game ternyata juga memasang perangkat yang bernama Wi-Fi. Vanellope, Ralph, beserta kawan-kawan digital pun bingung ketika melihat ada perangkat yang tertancap di sebuah terminal colokan. Namun, ketika mereka ingin mendekat ke salah satu port terminal tersebut, ternyata pintunya pun diberi segel dan dilarang masuk oleh semacam security pada game tersebut. Vanellope pun bingung dan semakin penasaran. Rasa penasaran dan ingin masuk Vanellope beserta Ralph pun semakin menjadi-jadi ketika ingat bahwa Vanellope pun harus segera membeli perangkat kemudi untuk permainannya tersebut. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menyusup dan mencoba masuk diam-diam ke Wi-Fi tersebut tanpa sepengetahuan orang. Dan tiba-tiba, mereka melejit melalui kabel dan terlempar ke udara dengan transmisi ke dunia digital. Di dunia digital, mereka pun bingung dan terkagum-kagum karena banyaknya aktivitas yang belum pernah mereka jumpai sebelumnya. Mereka pun bertemu dengan sebuah booth yang bernama Nosmore. Nosmore adalah tempat di mana untuk mencari informasi, semacam aplikasi Google, semacam orang pintar gitu. Dan si penjaga booth itu pun memberi link untuk menuju tempat digital yang bernama eBay. Setiap kali ingin mengunjungi berbagai tempat yang berada di dunia digital pun, mereka diantar oleh semacam taksi terbang kemana saja yang sangat modern. Betapa banyak orang semacam entitas di sana yang membawa banner pop-up yang berisi iklan. Namun, karena mereka berdua fokus untuk menjelajah ke eBay, iklan pop-up pun tidak mereka pedulikan. Sesampainya di eBay, banyak sekali booth yang menjual berbagai macam keperluan orang-orang, seperti keperluan rumah tangga, olahraga, game, dan lainnya. Sesampainya di tempat kategori game, akhirnya mereka menemukan setir yang sama modelnya untuk game Vanellope tersebut. Mereka pun baru tahu bahwa sistem penjualan di eBay adalah bersifat lelang. Mereka pun berusaha untuk menjanjikan harga lebih tinggi dan semakin tinggi dari sesama pembeli lelang tersebut. Mereka berdua pun sampai ke tahapan bagian pembayaran. Mereka pun sempat kaget dan terbingung
Iya, karena mereka sebelumnya adalah karakter game yang tak tahu apa-apa. Mereka pun bingung harus membayar menggunakan apa. Dan batas waktu pembayarannya maksimal 24 jam. Di sela-sela kebingungan, Vanellope tahu bagaimana cara mendapatkan uang. Dia teringat oleh entitas yang menawarkan iklan pop-up cara mendapatkan uang dengan bermain game. Dan mereka pun memutuskan dan tertarik dengan tawaran tersebut. Mr. Spamley pun menawarkan bahwa jika mereka bisa mencuri mobil dalam game road race, mereka akan mendapatkan $4.000. Akhirnya, mereka menemukan mobil dari game online tersebut. Mereka mendapat kendala karena ternyata ada penjaga dalam film tersebut untuk melindungi mobilnya. Jadi, mereka kesulitan untuk mengambil mobil tersebut. Kemudian, Rob berpura-pura menjadi semacam petugas keamanan untuk mengalihkan perhatian, supaya Vanellope bisa mencuri mobil tersebut. Mereka pun kabur secara cepat membawa mobil hasil curian tersebut. Namun, mereka dikejar-kejar oleh sang pemilik mobil tersebut. Vanellope pun mengalami bug atau error pada tubuhnya yang disebabkan oleh rasa grogi. Akhirnya, mereka tertangkap oleh Sheng setelah melewati kejar-kejaran habis-habisan. Rob pun memohon ampun dan menjelaskan bahwa sebenarnya ia sangat butuh uang untuk melunasi pembayaran setir tersebut untuk permainannya. Akhirnya, Sheng dan gengnya pun menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan uang. Sheng pun mengenalkan pada temannya si developer aplikasi Bestube yang bisa membuat viral dan dapat menghasilkan uang. Akhirnya mereka sampai juga di Bestube dan bertemu manajernya bernama Yes. Ternyata sistem untuk mendapatkan uang adalah dari banyaknya jumlah like, dan like tersebut pun bisa dikonversikan menjadi uang. Dan Yes pun menyuruh Rob untuk membuat video yang viral semenarik mungkin agar dapat like dan dapat uang. Di dunia nyata, ada beberapa orang yang suka video yang dibuat oleh Rob tersebut. Dan akhirnya, landinglah video tersebut dan video Rob mendapatkan banyak like. Yes kemudian memerintahkan pasukan penyebar iklannya untuk menonton video Rob agar semakin viral. Vanellope pun ingin membantu menyebarkan iklan, namun sempat tak disetujui oleh Rob karena Rob khawatir. Setelah memohon, Vanellope pun diizinkan oleh Rob. Rob meminta Vanellope agar pergi ke tempat yang aman dan ramah saja. Setelah sampai ke Disney, Vanellope pun merasa canggung dan aneh karena dia lebih suka permainan dewasa yang menantang, bukan kekanak-kanakan. Karena dia suka tantangan. Dan Vanellope pun menjalankan iklannya. Karena di kanal tersebut tidak boleh ada iklan, Vanellope pun sempat dikejar petugas dan bertemu tokoh princess-princess cantik andalan Disney. Vanellope pun sempat ingin diserang oleh putri-putri Disney itu. Tapi Vanellope pun berani memberanikan diri bahwa ia juga adalah seorang princess dari industri yang berbeda. Sementara itu, Rob yang berada di kantor Bestube pun diingatkan oleh notifikasi eBay untuk batas waktu membayar adalah tersisa 30 menit lagi. Tiba-tiba, sistem algoritma yang dipimpin oleh Yes bermasalah dan Rob berusaha untuk membuat netizen kembali menonton videonya. Rob kemudian salah masuk ruangan. Ia berada di ruangan komentar, tempat di mana ujaran-ujaran ditampakkan. Rob tersebut pun tidak memedulikan hal tersebut. Akhirnya Yes memberi kabar bahwa uang yang diperolehnya telah terkumpul dan dapat dipergunakan untuk membeli setir. Rob kemudian segera menghubungi Vanellope, namun tak terjawab karena Vanellope memikir-mikir akan betapa nyamannya dia pada game show The Race. Kemudian ponsel Vanellope tak sengaja menjawab panggilan dari Rob dan mengaktifkan mode silent. Vanellope pun curhat kepada Sheng akan betapa inginnya ia tinggal di sini. Namun, Rob pun tahu dan seketika tersedih karena Rob kesal. Ia pun meminta virus ke Spamley untuk menghancurkan game tersebut. Ia bilang bahwa hanya menghancurkannya saja, tapi tanpa melukai seorang pun. Virus yang dihasilkan pun menangkap kerusakan yang terjadi pada Vanellope dan menggandakan kerusakan ke game tersebut sampai game balapan tersebut rusak. Bahkan, virus tersebut juga turut mengganggu dunia maya. Virus tersebut pun juga mengkloning kerusakan hati Rob. Kerusakan hati Rob karena dia baru saja dimarahi oleh Vanellope bahwa ia ketahuan yang memberi virus untuk menghancurkan permainan impian Vanellope. Akhirnya, cloningan Rob pun tersebar di mana-mana dan Vanellope awalnya tidak bisa membedakan mana Rob asli dan mana yang Rob palsu. Akhirnya Vanellope mencoba mencari cara agar meredamkan situasi kegaduhan dengan berkunjung ke Knasmore.
Berharap bisa menemukan jawaban, ternyata situs Snowsmart pun ikut ditutup. Rap pun masuk dan meminta maaf kepada Vanellope. Tapi situs Snowsmart ternyata memberikan jawaban. Mereka harus pergi ke situs keamanan. Mereka pun dibantu oleh kendaraan dari Yes. Raksasa tumbukan Rap pun semakin lama semakin mengaum-ngaum ombak menerjang. Dan kemudian melempar kendaraan mereka, dan Rap cloningan itu pun juga menghancurkan beberapa gedung perkantoran yang ada di sekitar itu. Kemudian Rap berusaha melawan raksasa tersebut dengan keyakinan dirinya. Vanellope pun jatuh dan akhirnya diambil dan digenggam oleh raksasa. Vanellope pun marah kepada raksasa bahwa ia tidak akan menjadi temannya lagi. Kemudian Rap datang untuk menyelamatkan Vanellope. Namun Rap dijatuhkan oleh raksasa itu. Vanellope pun memohon agar dirinya dilepaskan. Namun Rap berkata kepada raksasa bahwa pertemanan tidak seperti itu caranya. Kau harus melepaskan teman untuk mengejar impiannya. Memang akan terasa pedih, tapi kau akan baik-baik saja, iya kan? Benar, kita akan baik-baik saja, kata Vanellope. Mau kemana teman kita itu pergi, ia akan selalu menjadi teman kita. Karena itulah yang namanya sahabat, ujar Rap. Dan kemudian raksasa tersebut lega mengikuti perasaan Rap yang lega. Dan akhirnya raksasa tersebut pun musnah dan hilang begitu saja. Dan karena itu, Rap pun terjatuh. Spamlis sempat ingin menolongnya, namun Rap malah terpelosok saking berat tubuhnya. Kemudian para putri di situ pun bergotong royong menyelamatkan Rap dengan membuat parasut. Dan internet pun sudah kembali normal. Lalu Vanellope pun mantap dengan keinginannya itu, tinggal di Shadow Race. Kemudian Rap memberikan separuh kalungnya ke Vanellope. Mereka berdua saling berpelukan dan akan saling merindukannya. Dan Vanellope pun segera masuk ke game barunya sambil melambaikan tangan. Dan Rap juga tetap berkomunikasi dengan Vanellope dan tetap menjalankan kegiatan sehari-harinya di gamenya. Tamat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita sampai di sini ya. Jadi, apa pesan yang dapat diambil dari film tadi? Tulis di kolom komentar ya. Bagi yang ingin request film lainnya, bisa tulis di komentar ya. Stay healthy and bye-bye.